Selamat siang saudara-saudara, selamat berkumpul kembali dalam kebaktian online Gereja St. Andrews Presbyterian Church untuk tanggal 26 September 2021. Mari kita memulaikan kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Apakah Arti Ibadahmu? Ibadah
bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa, karena kami diberikan kesempatan untuk berbakti bersama-sama, walaupun hanya secara online. Ingatkan kami Bapa bahwa ini adalah satu berkat yang Kau telah berikan, karena di banyak bagian dunia ini di mana anak-anak-Mu yang percaya tidak diberikan kesempatan untuk berbakti secara bebas di mana mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh melakukan kebaktian dengan bebas dan dengan sukacita Bapa. Terima kasih juga Bapa, karena Engkau telah memberikan kami apa yang kami perlukan. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu memberikan kami apa yang kami perlukan, bahkan seringkali kami diberikan apa yang kami ingini, bukan yang kami perlukan. Itu menunjukkan kebaikan-Mu terhadap kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, ajarkan kami untuk terus memberi syukur, untuk terus menghitung berkat-berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Ajarkan kami juga untuk terus mau bersandar kepada Engkau, untuk terus mau percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami dalam kehidupan kami, walaupun seringkali dalam kehidupan kami tidak mempunyai pikiran bahwa apa yang kami lalui sekarang, apa yang kami jalankan sekarang ini tidaklah sesuatu yang membantu kami, tapi sesuatu yang tidak baik. Tapi Engkau ingatkan kami Bapa bahwa Engkau selalu ada dekat kami, Engkau selalu membimbing kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memberikan kepada kami apa yang terbaik bagi kami, walaupun kami tidak merasakan pada saat kami menjalankan itu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah berjanji Engkau terus akan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami, yang tercatat di dalam Roma 8 ayat 28 dan juga di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, ajarkan kami dalam masa-masa kami mungkin merasa bahwa Engkau jauh, atau merasa bahwa situasi yang kami hadapi ini tidak baik. Ingatkan kami Bapa untuk terus percaya dan tahu bahwa Engkau selalu ada dekat kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ajarkan kami juga untuk terus mengingat kebaikan-Mu melalui apa yang Kau telah lakukan melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia rela datang ke dunia ini, Dia rela hidup sebagai manusia, Dia rela untuk menjalankan kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesedihan, merasa capek, merasa dikhianati, dan merasa juga betapa susahnya kehidupan sebagai manusia. Dan ini Dia jalankan dengan rela supaya kami benar-benar bisa penuh dengan keyakinan kalau kami datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia sungguh sangat mengerti apa yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, Dia bukan hanya rela hidup sebagai manusia, tapi Dia rela juga mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan Engkau membangkitkan Dia
kembali pada hari ketiga. Dan karena itu kami juga penuh dengan keyakinan bahwa Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, walaupun Engkau begitu baik, walaupun Engkau selalu memberikan kami yang terbaik, tapi seringkali dalam kehidupan kami mencari jalan sendiri. Kami tidak mau mengikuti perintah-perintah-Mu. Dan pada saat-saat seperti itu, ingatkan kami Bapa bahwa kami bukan hanya menyakiti hati-Mu, tapi kami juga menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami juga menyakiti hati kami sendiri Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah berjanji kalau kami datang ke dalam hadirat-Mu dan mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Bapa atas janji-Mu itu. Terima kasih. Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati kami dalam kebaktian ini supaya kami boleh memfokuskan pikiran kami kepada Engkau, supaya kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami boleh mengerti lebih dalam lagi akan karakter Engkau. Dan kami bisa menjadi lebih dekat dan mempunyai hubungan yang lebih erat lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Now children, we have another video for you. And this time, this video is talking about trusting God. So enjoy this video. Hey everyone, welcome to another exciting episode of Family Moments, where we use really cool object lessons. That teach the truth about what matters most. Exactly. And today, we're going to have some fun with this. A ping pong ball? Oh, are we going to play table tennis? Know what we're going to do today? Oh, are we going to see how many we can bounce into a cup? Know what we're going to do? Or maybe we're going to do like a special ping pong challenge. Know what we're going to... Special ping pong challenge? Yeah, you know, where we bounce the ball and it ricochets off one thing to another and eventually lands in a cup. Sadie, those things never work. See? Oh, brother. Hey kids, Pastor Robbie here, along with my lovely assistant and wonderful daughter, Sadie. Hello. And today, we're going to have some fun learning about trust. Trust? Oh, this sounds challenging. We're not going to do something crazy, are we? What's the matter? Don't you trust me? Oh, I trust you all right, at least most of the time. Well, trust is a pretty big deal. Do you know why? I'm guessing it's because if we trust someone, it means we depend on them, right? Exactly. And when we make the decision to follow Jesus, we are trusting Him and trusting that He'll take care of us and lead us. That's great, unless He's leading us someplace uncomfortable. Well, sometimes He does that, but He's not trying to trick us. He just wants us to trust Him completely. And when we do, He will take us to greater heights than we can ever imagine. I bet you've got a verse for this one. Yeah, I do. It comes from Proverbs 3, 5, and 6, where it says, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight." So, if we trust in God, He will show us which way to go? Exactly. What if we stray away? Well, then we're likely to fall. Life's just a lot better when we stay in God's path. Let me demonstrate this for you with a little object lesson I like to call, "You're going the Pong way." And all we're going to need is a couple of ping pong balls, a straw, a hair dryer, and a toilet paper tube. Let's pretend that this ping pong ball is you, and you're trying to live your life by yourself in your own power. But what happens is you're running in circles and wearing yourself out. So we'll put you on top of the straw, and I'll blow on the other end and show you. See how you're going in circles? Yeah, I'm getting dizzy. And eventually you run out of breath and you fall. Doesn't get you very far. I'll say. But now you discover God, and you surrender your life to Him, and you trust Him with all your heart and let Him lead. So God will be this hairdryer.
Let's turn it on and see where He leads you. Wow, I'm staying calm in the Lord. Not only that, when you trust Him, He'll even do things you couldn't imagine, like this. Cool, He's still protecting me, even when I'm a little off course. What happens if I stray too far? Watch and see. Oh man, that's not good. Now, you'd be wise to completely trust the Lord and stay in His path with your life. How do I do that? Well, by reading your Bible, praying, making wise choices, listening to God, and following His direction in your life. And if you stay in the Lord's path and really trust Him, He'll even take you to higher places than you'd ever imagined. Watch. Cool! I definitely can't do that with a straw. It seems like we can't go wrong when we follow God with all our heart. Exactly. Trusting the Lord is a beautiful thing. So, Sadie, what did you learn today? I learned that when I try to do life on my own and follow my own ideas, I usually end up going in circles and end up falling. Exactly. But when I trust in the Lord with all my heart and don't lean on my own understanding, He will direct my path and take me places I could never have imagined. Very good. Now, I've been practicing another trick shot with my ping pong ball. Sadie, and- I don't think that's a very good idea. Why don't we give that a rest before somebody gets hurt? Like me. Oh, come on, Dad. Don't you trust me? Well, all right. Oh, great. You just broke the camera lens. Oops. Sorry, Dad. Well, look on the bright side. At least you didn't get hurt. Yeah. We'll see you around. Well, I hope you enjoyed that video. Now, we have got a special treat today because we have some really good, wonderful singers, young stars, who are actually going to be singing this song for you guys. Praise ye the Lord, and all you kids and also the adults. See if you can match or even better the actions that they do in this video. Enjoy. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. 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 Praise ye the Lord. Hallelujah. 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 Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah.
hallelujah. Praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Oke, sekarang adalah waktu untuk warta. Ada berita duka, yaitu Bapak Harun Honggo Wijoyo telah pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Harun ini adalah ayah dari Rio Honggo Wijoyo. IC dan jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Honggo Wijoyo. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan juga kekuatan dalam masa-masa berkabung ini. Saudara-saudara, Bible Study nanti hari Jumat akan terus diadakan secara online, dan kita akan melanjutkan Bible Study ini dengan mempelajari kitab Hakim-Hakim pasal 17. Saudara-saudara, ternyata sekarang ada peraturan baru tentang level 2. Waktu dulu dinyatakan kalau level 2 hanya boleh 50 orang datang ke dalam kebaktian. Tapi peraturan yang baru sekarang adalah balik lagi ke 100. Jadi kalau nanti kita sudah berada di dalam alert level 2, kita bisa datang ke gereja, bisa berbakti bersama-sama, tapi masih harus ada menjaga jarak 2 meter antara bubbles, dan juga dianjurkan untuk memakai masker kalau untuk datang ke gereja. Jadi nanti kita tunggu kalau sudah level alert 2, nanti kita akan mengadakan kebaktian di gedung gereja. Youth Fellowship semestinya minggu depan ada rencana untuk outing bagi Youth Fellowship, karena kita sudah habis study yang kita sudah lakukan selama 6 minggu, yaitu yang mengenai prayer. Tapi karena kita masih tetap berada dalam alert level 3, jadi minggu hari Sabtu ini kita akan memulaikan seri yang baru yang seharusnya dimulai 2 minggu dari sekarang, tapi seri yang baru ini namanya 5 Things God Uses to Grow Your Faith. 5 Things God Uses to Grow Your Faith. Dan ini akan ada 6 sesi. Jadi kita akan menjalankan, kita akan melakukan seri ini, kita akan mulaikan. Nanti kalau kita berada dalam alert level 2, nanti youth akan take a break dalam 1 minggu untuk mengadakan outing. Diingatkan juga saudara-saudara bahwa bantuan pastoral masih tetap bisa dilakukan. Silakan kontak saya secara online, atau pakai WA, atau pakai telepon, atau email. Juga salah satu penatua bisa dikontak untuk pastoral advice. Untuk persembahan diingatkan juga, kita semuanya bisa memasukkan persembahan kita secara online, secara direct credit di account gereja yang sekarang keluar di bawah ini. Jadi diingatkan untuk melakukan itu. Sekian warta untuk minggu ini. Sekarang kita akan
bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Joni. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali bersatu di dalam kebaktian online siang hari ini. Tuhan, pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur dan terima kasih atas hari-hari yang boleh kami lalui sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih atas segala anugerah dan berkat-berkat yang sudah kami terima hari demi hari. Dan kami boleh mengakhiri minggu ini dengan hidup yang boleh berkecukupan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat kesehatan, berkat dalam kehidupan keluarga kami, dan dalam pekerjaan kami. Kami percaya semuanya ini adalah berkat kasih setiamu kepada setiap anak-anakmu, dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anakmu yang mengikuti kebaktian ini secara online di berbagai tempat. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati setiap kami ini. Tuhan boleh buka mata hati kami sehingga kami boleh diberikan pengertian akan firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami ini. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau boleh melawat mereka satu persatu, dan Engkau boleh jamah mereka, dan Engkau boleh sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Dan juga kami mau berdoa untuk mereka yang pada saat ini sedang menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolonglah berikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan permasalahan mereka ini. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa Engkau senantiasa ada dan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Dan ingatkanlah bahwa tidak ada satu hal yang mustahil yang tidak dapat Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk kota Auckland saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini sudah mulai dapat dikendalikan, walaupun belum sepenuhnya. Kami mau berdoa terus agar melalui program vaksinasi yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah, untuk masyarakat di New Zealand ini dapat berhasil dan pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Swantika, dan juga Reverend David William, yang telah Engkau tempatkan di gereja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh urapi mereka, dan Engkau boleh pakai mereka sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, baik di gereja di sini, maupun dimanapun mereka berada, sehingga nantinya lebih banyak jiwa-jiwa yang boleh mereka menangkan untuk-Mu Tuhan. Berkati juga kesehatan mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan, terakhir kami juga ingin terus berdoa untuk para misioneri-misioneri yang Engkau utus untuk melaksanakan tugas panggilan-Mu dalam menyebarkan kebenaran firman-Mu, baik itu di negara-negara yang masih menolak untuk menerima Engkau, ataupun daerah-daerah pendalaman yang masih belum terjangkau. Tuhan, kiranya Engkau boleh pakai mereka sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada mereka yang belum mengenal Engkau, sehingga pada suatu hari nanti hanya kebenaran-Mu lah yang ditinggikan di muka bumi ini. Berkati terus mereka. Tuhan, kami sadar bahwa doa ini masih jauh dari sempurna Tuhan, dan masih banyak hal-hal yang masih ingin kami sampaikan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengetahui setiap hal-hal dan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh mengabulkan setiap doa-doa kami ini, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembalikan segala puji, hormat dan syukur kami kepadamu, dan kami akan akhiri doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Ibu Ina. Bacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 18 demikian bunyinya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadarkan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing dan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, Tuhan di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, Bapa kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami pada saat ini ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka Bapa. Mata, hati, pikiran, telinga kami boleh terbuka Bapa, supaya kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali kami mau melakukan. Bapa, kalau ada kuasa-kuasa atau hal-hal yang ingin menjauhkan kami dari Engkau pada saat ini, yang mau menarik perhatian kami untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, kiranya Engkau jauhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, walaupun kita dekat pada Tuhan, walaupun kita melakukan segala-galanya yang Tuhan perintahkan, walaupun kami tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi masih tetap saja dalam kehidupan kita bisa menghadapi tantangan, bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi hal-hal yang memberatkan diri kita sendiri, saudara. Teks kita hari ini memberikan kita petunjuk kalau kita berada di dalam situasi seperti itu. Kita lihat dalam teks kita hari ini, Petrus yang tidak melakukan apa-apa yang negatif atau yang jahat, tapi ternyata dia ditangkap. Dia dimasukkan penjara oleh Raja Herodes. Jadi saudara-saudara, mari kita pelajari teks kita hari ini dan kita lihat apa yang kita bisa dapatkan dan apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam ayat pertama, ayat 1 mengatakan bahwa Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang jemaat. Nah, saudara-saudara, kata jemaat di
yang diterjemahkan di terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru, itu juga bisa diterjemahkan gereja. Kata aslinya adalah eklesia. Jadi bisa diterjemahkan gereja atau perkumpulan orang-orang yang percaya. Jadi Raja Herodes mulai menekan orang-orang yang percaya. Gereja pertama-tama di dalam di Israel. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat siapakah Herodes yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12. Herodes yang ada di dalam teks kita ini bukan Herodes yang pada waktu Tuhan Yesus lahir. Itu adalah Herodes Agung. Herodes Agung. Jadi waktu Tuhan Yesus hidup, Raja Herodes itu adalah Raja Herodes Agung. Dan Raja Herodes kita yang ada di teks kita ini juga bukan Raja Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang dipotong kepalanya itu juga Raja Herodes, tapi itu beda Raja Herodesnya. Itu adalah Raja Herodes Antipas namanya. Dan ini adalah itu adalah Raja Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi Raja Herodes yang ada di teks kita ini siapa? Raja Herodes yang ada di teks kita ini adalah Raja Herodes Agripa nomor 1. Jadi Raja Herodes Agripa 1. Nah, saudara-saudara, Raja Herodes Agripa ini dia ingin mencari muka kepada orang-orang Yahudi. Jadi apa yang dia lakukan? Di dalam teks kita di sini dikatakan bahwa dia mengeksekusi Yohanes. Dan dia lihat reaksinya orang Yahudi. Wah, orang Yahudi senang. Mengapa, saudara-saudara? Karena pada waktu itu orang Yahudi melihat pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu sebagai orang-orang yang salah. Orang-orang yang tidak tahu yang jalan yang benar. Maka dari itu mereka senang waktu melihat Yakobus dibunuh, dieksekusi oleh Herodes. Dan setelah dia melihat itu, dia menangkap Petrus. Dia menangkap Petrus dan dimasukkan penjara. Dan pada waktu itu adalah hari raya roti tidak beragi, dan si Petrus ditangkap. Dan rencana Herodes adalah dia mau mengadili secara publik di depan orang-orang banyak, Petrus di depan orang banyak setelah perayaan Paskah. Jadi dia ditangkap. Dan kalau kita lihat, saudara-saudara, mengapa penulis Kisah Para Rasul ini memberikan background seperti ini? Ya, Raja Herodes mengeksekusikan Yakobus, terus Raja Herodes menangkap Petrus dan mau mengadili secara publik di depan banyak orang. Penulis Kisah Para Rasul ini ingin memberikan gambaran yang sungguh sangat parah, yang jelek sekali, yang tidak baik, situasi yang hopeless untuk orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena Raja Herodes ini adalah seorang yang sungguh sangat powerful. Dia sungguh sangat berkuasa. Dia berkuasa walaupun pada waktu itu Israel masih tetap di bawah jajahan kerajaan Roma, tapi Raja Herodes ini diberikan wewenang yang cukup besar, sehingga dia diberikan kuasa untuk mengeksekusi orang-orang yang ada di wilayahnya dia. Ini menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa yang besar. Dan dia sudah melakukan itu. Dia sudah mengeksekusi Yakobus. Sekarang dia mau mengadili Petrus.
Jadi saudara-saudara, situasi yang Petrus hadapi ini adalah situasi yang sungguh sangat buruk. Nah, kalau kita lihat dari perspektif manusia, kelihatannya Petrus itu pasti akan mati. Ya bukan? Karena apa? Karena Herodes ini sungguh sangat powerful. Dan dia mempunyai niat yang buruk. Dia mempunyai niat yang jahat. Dia mau mencari muka pada orang-orang Yahudi. Maka dari itu dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang percaya. Niat yang tidak baik. Niat yang buruk. Dan dia mau melakukan hal itu. Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semuanya juga pernah merasakan situasi seperti itu. Bukan, saudara-saudara? Di Selandia Baru ini, kita pun juga pasti ada perasaan, wah, kok kayak begini ya sekarang? Ya. Saya kasih contoh. Contohnya, di Selandia Baru sudah bertahun-tahun ada program Bibles in Schools namanya. Dan ini seminggu sekali ada volunteer-volunteer datang ke sekolah-sekolah dan mengajarkan Alkitab, Bibles in Schools namanya, ya, mengajarkan hal-hal yang Alkitabiah kepada murid-murid di sekolah. Dan ternyata ada yang tidak suka. Jadi mereka membawa court case supaya Bibles in Schools ini di-stop, katanya. Ya. Bukankah ini adalah kuasa-kuasa yang tidak baik yang mau menghalang pekerjaan Tuhan? Ya. Banyak hal-hal lagi yang lain, ya, seperti euthanasia, ya, dan juga seperti mau melegalisi drugs di New Zealand. Ini kuasa-kuasa yang powerful yang mau menghalang hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, bagaimana sikap kita? Nah, di sini kita bisa melihat dan mencontoh dari Rasul Petrus. Rasul Petrus menghadapi situasi seperti ini. Dan dia menghadapi situasi seperti ini, tapi bagaimana? Ya. Nah, mungkin kita juga bisa pikir, aduh, bagaimana ya? Niatnya jahat begini. Aduh, apakah kita bisa melawannya? Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya, niat buruk Herodes ini dinyatakan di dalam Alkitab. Apakah bisa berhasil dia? Dia seorang yang powerful. Berhasilkah dia? Berhasilkah dia untuk mengadili Petrus? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Karena, saudara-saudara, betapa berkuasanya Raja Herodes itu. Tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada kuasa di dunia ini, di mana-mana, yang lebih berkuasa dari Tuhan kita. Jadi, saudara-saudara, kita lihat bahwa sebenarnya kita tidak harus takut. Kita tidak harus takut. Kenapa kita tidak harus takut? Karena seperti saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang lebih indah lagi adalah Tuhan kita mempunyai rencana yang indah untuk kita. Jadi balik lagi tadi saya tanya. Bisa berhasil nggak Raja Herodes? Tidak. Kenapa tidak berhasil? Karena apa? Karena Tuhan mempunyai rencana untuk memakai Petrus lagi. Masih belum tamat. Ya, rencana Tuhan masih belum tamat. Petrus masih ingin dipakai oleh Tuhan. Kita bisa lihat, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul, setelah Petrus dibebaskan, ada sidang gereja.
di dalam Kisah Para Rasul 15. Dan ini adalah sidang gereja yang pertama yang sungguh sangat penting. Karena apa? Karena mereka mendiskusikan apakah orang-orang non-Yahudi perlu disunat untuk percaya, untuk menerima keselamatan, apakah perlu disunat. Dan mereka berdiskusi. Dan Petrus adalah salah satu tokoh yang penting di dalam sidang gereja itu. Dan kita juga tahu, bukan saudara-saudara, bahwa dua kitab di dalam perjanjian baru ditulis oleh siapa? Oleh Rasul Petrus. 1 Petrus dan 2 Petrus. Jadi saudara-saudara, Tuhan mempunyai rencana, ya, dan masih belum habis rencananya. Rencana siapa yang lebih bisa berjalan? Rencana Raja Herodes yang mempunyai niat buruk terhadap orang-orang yang percaya, atau rencananya Tuhan? Kita tahu saudara-saudara jawabannya, bukan? Rencana dari Tuhan itu yang selalu berhasil. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, kalau kita menghadapi situasi di mana ada orang-orang yang sungguh sangat berkuasa, yang mempunyai niat buruk terhadap kita, jangan takut, saudara-saudara. Ya, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita risau, tidak perlu kita merasa, aduh bagaimana ini. Percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Dan ini kita dapatkan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudara, poin yang pertama adalah, dalam situasi apapun, kalau orang yang berkuasa, yang lebih berkuasa dari kita, mempunyai niat yang buruk, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan kita mempunyai rencana yang indah untuk kita semuanya. Jadi kita tidak perlu takut. Nah saudara-saudara, mari kita menggali terus dan mencari apa lagi yang kita bisa dapatkan di dalam teks kita, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita tahu saudara-saudara bahwa Petrus ditahan dan langsung dipenjara oleh Herodes. Kita juga tahu bahwa Herodes ingin mengadili Petrus secara publik. Ya. Dan Herodes rupanya dia pernah tahu bahwa Petrus itu pernah lari keluar dari penjara. Oke? Dan itu kita dapatkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 22 dan 23 saya bacakan. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya itu, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Jadi rupanya Raja Herodes tahu, oh dulu waktu Petrus dan rasul-rasul yang lain ditangkap, bisa lari. Nah, kali ini supaya nggak lari, tahu saudara-saudara apa yang Raja Herodes lakukan? Dia memakai 16 prajurit untuk menjaga Petrus. Supaya apa? Supaya nggak lari, saudara-saudara. Dan empat penjaga ini ada 4 lapisan, saudara-saudara. Ya, jadi yang pertama kita tahu bahwa Petrus tidur di antara 2 prajurit. Jadi
di sampingnya ada 2 prajurit jaga Petrus. Dan di luar pintu juga ada prajurit, saudara-saudara. Ya. Jadi ini dalam ayat 5 di situ dikatakan. Lalu kita juga tahu, saudara-saudara, bahwa dia itu tadi ayat 6 di mana dia tidur di antara 2 prajurit. Lalu kita tahu juga bahwa dia itu di depan pintu ada. Terus di dalam ayat 10 waktu dia keluar, ya, di sana ada lagi melewatkan tempat kawalan pertama dan kedua sebelum keluar dari pintu luar. Jadi di sampingnya ada prajurit, di depan pintu tahanan ada prajurit, sebelum keluar ada 2 kawalan lagi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini ketat sekali, saudara-saudara. Herodes tidak mau kalau Petrus itu bisa keluar dari penjara. Nah, saudara-saudara, bayangin saudara-saudara kalau saudara-saudara dalam situasi seperti Petrus. Ini adalah situasi yang sungguh sangat gawat. Petrus melihat bahwa Herodes sudah mengeksekusikan Yakobus. Sekarang dia mau diadili, kemungkinan besar dia akan dieksekusi juga, dijaga ketat. Ya, situasi yang sungguh sangat membahayakan. Reaksi dia seperti apa, saudara-saudara? Saudara-saudara, kalau saya, ya, pernah nggak saudara-saudara? Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, saudara-saudara, malam-malam udah tidur, tahu-tahu bangun. Pikirannya muter, terus putar terus. Kalau saya dalam situasi seperti Petrus, saya yakin seperti itu. Tapi bagaimana reaksinya Petrus? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat di dalam ayat 6, Petrus tidur. Kok bisa tidur ya? Berarti dia tenang. Oke, itu aja udah cukup menarik ya. Dia bisa tidur. Dalam situasi seperti ini bisa tidur. Tapi ternyata saudara-saudara, dia bukan hanya tidur, tapi dia itu tidur dengan nyenyak sekali. Lalu dari mana saya bisa tahu bahwa Petrus itu bisa sedang tidur dengan nyenyak sekali? Saudara-saudara, di dalam ayat 7 di sana dikatakan bahwa malaikat muncul di dalam penjara. Dan malaikat itu terang sekali. Nah, saudara-saudara pernah kalau lagi tidur, ya, terus begitu ini udah pagi gitu ya, hordennya masih ditutup, kan masih gelap kamar. Dibuka hordennya, bangun nggak saudara-saudara? Ya, ini ada malaikat yang sungguh sangat terang. Dia datang di ruangan penjara, Petrus masih tidur, belum bangun. Ada terang itu juga masih belum bangun. Malaikat itu harus menepuk dia. Hei, bangun, Petrus bangun. Baru dia bangun. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa dia tidur dengan nyenyak. Walaupun nggak dikatakan di dalam Alkitab, kemungkinan besar dia ngorok. Ya, kalau kita tidur nyenyak kan ngorok ya saudara-saudara. Tapi kenyataannya adalah dia tidur. Terang dari malaikat ada di dalam ruangan, masih belum bangun. Masih belum bangun, harus ditepok dulu, baru bangun. Berarti dia tidur dengan nyenyak, saudara-saudara. Kenapa Petrus bisa tidur dengan nyenyak? Walaupun dia berada dalam situasi yang sungguh sangat bahaya. Karena apa? Karena dia benar-benar yakin bahwa Tuhan akan melindungi dia. Dan apapun yang terjadi, itu akan terjadi yang terbaik untuk dia dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu dia yakin, dia percaya saudara-saudara. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan selalu melakukan yang baik. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah kita penuh dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah untuk kebaikan kita? Saya yakin Petrus itu tahu ayat
Yeremia 29 ayat 11. Ya. Tapi mungkin di sini ada yang mengatakan, Yeremia 29 ayat 11 itu nggak berlaku untuk saya. Mana? Lihat aja. Semuanya yang terjadi kok buruk-buruk. Aduh, saya ini seperti magnet untuk yang hal-hal yang nggak baik, yang jelek-jelek. Sial katanya orang. Ya. Yang nggak baik semuanya nempel ke saya. Mana Tuhan punya rencana yang baik untuk saya? Ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara pernah mempunyai pikiran seperti itu, tidak usah merasa malu atau tidak usah merasa down. Ya. Saya sendiri pun juga pernah mempunyai pikiran seperti itu, normal sebagai manusia. Nah, apa yang bisa membantu kita dalam situasi seperti itu kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah? Nah, saudara-saudara, saya kasih ilustrasi, saudara-saudara. Saudara-saudara pernah lihat sulaman? Sulaman itu kalau kita lihat dari atas, wah bagus ya. Nah, ini gambarnya. Oke. Dari atas bagus, tapi kalau kita lihat dari bawah, jelek sekali. Nah, rencana Tuhan itu seperti sulaman, saudara-saudara. Perspektif Tuhan itu dari atas, perspektif kita dari bawah. Ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita menjalankan kehidupan kita dan kita mengatakan, Tuhan, mana rencanamu yang indah? Kok begini sih kehidupan saya? Ya. Mungkin kita bawa dalam doa kita marah-marah kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan gimana sih? Dan Tuhan, mungkin saya kasih ilustrasi. Tuhan bilang, tunggu. Namamu siapa? Namamu siapa? Oh ya, oke. Yohanes ya? Yohanes ya. Tunggu bentar ya. Saya cari dulu filenya. Saya cari. Ini ketemu. Bentar ya, saya cek dulu. Nggak apa-apa kok. Bagus semuanya ini. Bagus. Sempurna kok. Ya. Kenapa? Karena kita lihat dari atas, saudara-saudara. Nah, kita lihat dari bawah. Waduh, semuanya kacau. Ya. Acak-acakan. Benang merah, benang kuning, benang putih, benang apa semuanya. Wah, kesini, kesana, ke situ. Tapi dari atas, bagus. Tuhan melihat dari atas, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini hanya ilustrasi ya. Saya yakin Tuhan nggak usah cari-cari filenya. Oh, siapa ini? Dia sudah tahu sendiri. Karena dia bukan hanya maha kuasa, tapi dia maha tahu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, jadi kita harus ingat. Perspektif kita adalah kita melihat dari bawah. Rencana Tuhan itu perfect. Rencana Tuhan itu baik. Dan itu berlaku untuk kita. Saudara-saudara, percayalah, yakinkanlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Walaupun situasi-situasi yang terjadi seolah-olah menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan sungguh sangat peduli. Tuhan terus menjaga kita. Nah, jadi saudara-saudara, poin kedua adalah yakinkanlah kepada Tuhan. Yakin akan kebaikan Tuhan. Yakin akan rencana Tuhan yang baik untuk kita. Kalau kita teruskan lagi, saudara-saudara, untuk poin yang terakhir ini, kita harus mundur sedikit dalam teks kita ya. Jadi saudara-saudara, waktu Petrus ditangkap, ditahan, terus dipenjarakan, saudara-saudara tahu apa yang jemaat lakukan, yaitu orang-orang yang percaya lakukan? Apakah mereka mengadakan protes? Ya, seperti sekarang. Orang-orang kalau ada apa-apa, protes, demonstrasi. Apakah mereka lakukan itu? Tidak, saudara-saudara. Apakah mereka lari karena mereka takut? Waduh, Petrus ditangkap. Cilakalah aku. Lari. Enggak, saudara-saudara. Apakah mereka rasa down? Mungkin, tapi nggak dicatat. Yang dicatat adalah di dalam ayat 5. Apa yang di sana dikatakan? Mereka dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita sedang berada di situasi yang tidak nyaman, yang seolah-olah Tuhan tidak peduli, apa yang kita lakukan, saudara-saudara?
Bukankah seringkali kita coba dengan kekuatan kita sendiri? Kita pakai ini, pakai itu, pakai kekuatan kita. Cari jalan, kita cari jalan. Saudara-saudara, orang-orang yang percaya pada waktu Petrus ditangkap, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Jangan salah saudara-saudara, bukan berarti kalau kita berdoa berarti kita nggak usah cari jalan sendiri, kita nggak usah coba dengan kekuatan kita, ya, akal budi kita. Kita harus pakai segala-galanya yang Tuhan berikan, kita pakai. Tapi saudara-saudara, jangan lupa berdoa. Berdoa itulah yang pertama-tama yang kita harus lakukan kalau kita dalam situasi yang tidak enak. Berdoa dulu. Jangan pakai kekuatan kita dulu, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat saudara-saudara, jadi jemaat, orang-orang yang percaya, waktu Petrus ditangkap, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Itu aja udah baik ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara perhatikan di dalam ayat 5, apa yang dikatakan? Mereka bukan hanya berdoa saja saudara-saudara. Mereka berdoa dengan tekun. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah kita berdoa dengan tekun? Atau kita berdoa dengan setengah hati? Asal-asal aja, pokoknya sudah berdoa, ya sudah, beres. Ya. Jangan saudara-saudara, berdoa dengan tekun saudara-saudara. Ya. Jangan setengah hati. Nah saudara-saudara, kalau kita teruskan lagi, saudara-saudara kan kita tahu ya, Petrus ditangkap, dimasukkan ke penjara, pada keesokan harinya mau diadili, malaikat datang, dia dibebaskan, dia keluar dari penjara, dia pergi kemana? Dia pergi ke rumah Maria, ya. Dia pergi ke rumah Maria yang juga ibunya Yohanes, yang juga disebut Markus. Dan dia pergi ke sana. Waktu dia pergi ke sana, saudara-saudara, ternyata di rumah Ibu Maria itu ada banyak orang. Mereka berkumpul-kumpul. Ngapain mereka berkumpul-kumpul? Apakah mereka cuma ngobrol-ngobrol aja, kongko-kongko aja, makan kacang, makan kuaci? Enggak, saudara-saudara. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk berdoa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa orang-orang yang percaya itu, dia tahu bahwa Petrus masih ditangkap. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa terus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kalau kita berdoa, kita masih belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita give up? Kita bilang, ya udahlah, Tuhan nggak kasih jawaban. Ya udah. Enggak, saudara-saudara. Ingatlah, lihatlah orang-orang yang percaya. Mereka berdoa. Pada waktu Petrus ditangkap, mereka berdoa. Petrus masih di penjara, mereka masih tetap berdoa. Dan satu lagi hal, saudara-saudara, apakah cuma satu orang yang ada di rumah Maria? Enggak, saudara-saudara, banyak. Berarti apa? Berarti mereka berdoa bersama-sama. Nah, ini saudara-saudara adalah satu hal yang kita bisa ikuti, yaitu jangan kita berdoa hanya sendiri-sendiri aja, saudara-saudara. Jangan salah, saudara-saudara. Berdoa sendiri pun juga ada faedahnya. Tuhan bisa bekerja. Tapi saudara-saudara, kita juga harus siap berdoa bersama-sama. Maka dari itu kita ada persekutuan doa setiap minggu. Bersama-sama berdoa. Lebih banyak orang, lebih berkuasa lagi, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, poin yang ketiga adalah dalam situasi-situasi yang kita hadapi, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa dengan tekun. Jangan lupa berdoa bersama-sama. Kalau kita lakukan, saudara-saudara, kehidupan kita akan pasti jauh lebih nyaman. Jadi, saudara-saudara, kita seringkali dalam kehidupan kita lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Oke? Karena apa? Karena kita seringkali dibawa arus, ya, dibawa hal-hal situasi-situasi yang berjalan di dalam kehidupan
kita itu, yang memusingkan kita, itu yang membuat kita lupa berdoa. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir kita harus ingat, saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Niat buruk apapun, orang-orang siapapun yang mempunyai niat buruk terhadap kita, kita nggak usah takut. Karena Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan kita mempunyai rencana yang indah untuk kita. Mari kita yakin bahwa Tuhan kita selalu melindungi kita. Dan marilah kita jangan lupa berdoa dalam segala situasi yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami walaupun ada orang-orang atau kuasa-kuasa yang mempunyai niat buruk terhadap kami. Ajarkan kami untuk terus bersandar kepada Engkau, percaya kepada Engkau, meyakinkan diri kami kepada Engkau, dan yakin teguh kepada Engkau bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami dan Engkau akan melakukan yang terbaik untuk kami. Ingatkan kami juga Bapa dalam segala situasi, terutama juga kalau kami menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, untuk jangan mencari jalan keluar sendiri, tapi berdoa kepada Engkau. Berdoa dengan tekun, dan juga berdoa dan cari orang untuk mendoakan. Bersama-sama kita bisa berdoa bersama-sama untuk membawakan situasi kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, oh, di rumah Bapa surga yang bakal, ah, yeah, di rumah Bapa surga yang bakal, hey. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.